Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Baswe channel yang menunjukkan ragam cerita, dan ragam bicara. Saudaraku, malam ini saya ingin sedikit mengulas tentang pelaksanaan Muscab Peradi Cirebon yang nanti akan digelar pada tanggal 23 Januari 2021. Saudaraku, walaupun pelaksanaan Muscab itu masih lama, hampir sebulan lebih, tapi kondisi politik menjelang pelaksanaan Muscab pada tanggal 23 Januari 2021 itu ternyata kian hari kian memanas. Dua kubu, tim sukses Ugi Hikmat Sugia maupun tim sukses Muhammad Zarkasi saling mengklaim untuk memenangkan proses pemilihan nanti. Berbagai komentar pun bisa terekam di grup WhatsApp masing-masing yang ternyata dari hari ke hari juga semakin memanas. Baik saudaraku, untuk menetralisir seluruh persoalan itu, untuk mengademkan seluruh persoalan itu menjelang Muscab pada tanggal 23 Januari 2021 nanti, sengaja saya menemui beberapa tokoh yang saya katakan, walaupun memang ada fenomena advokat junior dan senior, dan itu sudah diluruskan oleh masing-masing tim sukses bahwa tidak ada advokat junior, tidak ada advokat senior. Tapi saya sengaja menemui beberapa advokat yang paling tidak bisa menetralisir kondisi politik menjelang Muscab Peradi 23 Januari 2021 itu, supaya pelaksanaannya nanti semakin kondusif, adem, dan tidak ada persoalan pasca pelaksanaan Muscab tersebut. Demikian saudaraku, mari kita simak. Pak Panji, berkaitan adanya ungkapan panitia dianggap tidak netral dalam pemilihan ketua Peradi Cirebon, bagaimana itu Pak Panji? Ya, pekan kemarin memang sebagai Ketua SC menerimakan pesan singkat lewat WA keterkaitan itu, dan hari ini persisnya Ketua SC baru menerima secara resmi surat tertulis pengaduan itu kepada panitia, dan SC bersama OC juga dengan Pak Ketua DPC akan membahas lebih lanjut dan menyepakati justru untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu dari pengaduan terhadap beberapa rekan-rekan yang masuk tergabung dalam kepanitiaan tetapi diduga atau disangkakan terlibat aktif di dalam proses-proses atau rapat-rapat pada kandidat tertentu. Nah, ini perlu pendalaman. Harapan dari Ketua SC tentu kepanitiaan sudah seharusnya untuk bersikap tidak memihak, tetap menjaga independensi, profesional, dan punya integritas. Karena itu andai kata nanti ada yang hasil pendalaman itu ada yang keluar dari rambu-rambu semestinya, sudah tentu panitia akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi sikap yang akan diambil panitia dengan pengaduan yang masuk hari ini? Ya, akan lakukan pendalaman dulu ya. Dan tadi harapannya andai kata ternyata hasil pendalaman ada yang terpenuhi apa yang disangkakan, sudah tentu kita akan memintakan yang bersangkutan untuk bisa atau kita keluarkan dari kepanitiaan atau mengundurkan diri dari kepanitiaan untuk memilih. Nah, tapi ini jangan kemudian disimpulkan lebih dulu, karena kita juga akan memintakan klarifikasi kepada pihak-pihaknya apakah benar seperti yang disangkakan itu. Kemudian apakah yang
merasa keberatan atas keterlibatan panitia dalam tanda kutip, apakah akan dipanggil berkaitan dengan surat yang masuk hari ini? Ya, tentu kita akan panggil. Ini bagian daripada rangkaian kita klarifikasi, upaya pendalaman, dan kita akan gali dulu sejauh mana dugaan-dugaan itu seperti yang dialamatkan kepada pihak-pihaknya itu. Memohon ketegasan Pak Panji, apakah memang panitia bersikap tidak netral atau seperti apa? Panitia harus netral. Panitia harus bisa melayani berimbang, baik kepada kandidat yang satu maupun kandidat yang lain. Dan panitia itu harus bisa melayani secara setara, ya. Dan panitia tidak boleh terlibat dalam proses sosialisasi atau sejumlah kampanye-kampanye pemenangan dengan masing-masing pasangan calon. Artinya tidak ada keberpihakan secara Tidak tegas. boleh ada keberpihakan. Karena itu kalau nanti hasil identifikasi diketahui ada pelibatan, kita akan mundurkan atau mereka mengundurkan diri dari kepanitiaan. Kebetulan Ketua SC sudah koordinasi dengan pihak Dewan Pimpinan Nasional Pradi melaporkan rencana tanggal 23 Januari untuk muscap, ya. Lalu DPN memberikan data nama-nama yang terdaftar sebagai anggota Pradi di wilayah Cirebon sudah kami terima dan kami sampaikan kepada DPC di sini dan OC untuk kemudian diinventarisir, diverifikasi, ya. Ini nanti menjadi materi daftar pemilih tetap yang akan didefinitifkan, ya. DPT itu nanti disampaikan ke para balon. Ya, jadi dalam pekan depan, pada kesempatan pekan depan para bakal calon diundang, OC akan sampaikan daftar pemilih tetapnya itu. Berikutnya pesan dari DPN untuk muscap ini seyogyanya dilakukan secara offline, tidak melalui daring atau online, karena sistem pemilihan dengan one man one vote. Nah, jadi semua harus bisa menyalurkan hak pilihnya, one man one vote. Nah, ini meskipun demikian nanti panitia sesuai dengan pembahasan tadi akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan aparatur berwenang lainnya terkait dengan gugus tugas COVID, ya. Untuk bagaimana rencana kami bisa terselenggara, tapi protokol kesehatan pun bisa kita ikuti dan sesuaikan, seperti itu. Pesan barangkali kepada para bakal calon agar tidak ada kekhawatiran mengenai sikap panitia. Ya, kami yakinkan dan kami pastikan panitia akan berusaha imparsial, ya, tidak memihak, dan kita akan melakukan satu layanan yang berimbang. Kita berikan hak-haknya sepenuhnya secara berimbang pula kepada calon-calon yang nanti akan disampaikan dan didefinitifkan dalam bentuk hasil verifikasi, ya. Silahkan berkompetisi secara sehat, bersosialisasi dengan baik, ya. Semua ruang demokrasi terbuka dan yakin bahwa panitia akan menghelat ini betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan mencederai demokrasi yang semestinya, seperti itu. Terima Oke? kasih Pak Panji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Juju, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gonjang ganjing Pradi kan begitu panas. Ada sebagai advokat senior, ada pesan nggak buat mereka, karena bagaimanapun kan tetap suhu harus tetap kondusif dan tidak kemudian liar kemana-mana. Silakan. Baik, gini ya, saya ngikutin di medsos khususnya di grup DPC dan grup-grup lain di pengacara, itu betul bahasanya buat mereka atau rekan-rekan sangat banyak bahasa-bahasa yang tidak pantas lah ya disampaikan. Jadi sebaiknya kalaulah kita berorganisasi, ya etika berorganisasi tetap dipakai. Persaingan tiap kali ada perubahan, ada penggantian, itu sudah dianggap biasa. Namanya itu
bersaing untuk mencari siapa sih pemimpin yang dipilih oleh rekan-rekan. Karena kalau terpilih nanti kan rekan-rekan itu pun setidak-tidaknya akan nurut kepada mereka, kepada yang terpilih. Intinya begini, saya menginginkan tetap kondusif, tetap tata bahasa yang disampaikan pun yang terbaik, karena kita, apalagi kita menurut orang-orang adalah penegak hukum yang terhormat, ya. Sudah terhormat tapi bahasanya tidak baik. Yang pertama itu. Yang kedua, kembali lagi, setelah persaingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ini biasanya yang kalah itu masih kurang nerima. Inilah permasalahan juga, dan bagi mereka kita sudah sepakat. 10 tahun yang lalu kita sudah membuat kesepakatan bahwa setiap orang yang kalah itu tinggal ngikutin, dan saya yakin yang menang itu biasanya menarik juga untuk menjadi pengurus. Itu kesepakatan juga dari dulu, jangan sampai terjadi perpecahan, ya. Karena indikasi ke sana ada orang yang sekarang menyampaikan bahwa apabila nanti terjadi sesuatu lah bahasanya, dia akan membuat grup tersendiri. Kalau berbicara grup itu sah-sah saja, tetapi kita kembali harus menghormati organisasi. Organisasi itu disebut besar apabila kita ada kesatuan, apabila kita ada persatuan. Kita Cirebon sudah dianggap terbesar juga, karena DPC Cirebon itu anggotanya mencapai hampir 400 orang. Kalau dibandingkan Jakarta Utara ya jauh lah ya. Jakarta Utara itu 1.200. Tapi kalau kita bersaing dengan kota Bandung, dengan kota-kota yang lain, Cirebon itu terbesar juga. Artinya kita punya suatu kebanggaan apabila organisasi ini kita baik. Intinya kebaikan kita akan jalan dengan baik apabila kita saling menghormati antara peserta dan siapapun pengikut-pengikutnya. Demikian Pak Danang. Tadi ada statement bahwa katakanlah kalah kemudian dia akan membuat Betul. organisasi baru atau memisahkan diri. Saya tertarik dengan statement itu karena kan beberapa hari kebelakang juga ada fenomena itu. Misalnya bisa saya sebutkan Saroniva. Saroniva ya kan tetap mengikuti proses pemilihan sebagai pemilih tentu. Tapi kemudian dia memberikan statement bahwa tanggal 23 juga dia akan melakukan deklarasi DPC Pradi Majalengka. Gimana menurut Pak? Baik, kalau berbicara deklarasi itu hanya bentuk keinginan ya. Itu kembali lagi sah saja. Tapi seharusnya berpikir 2 kali. Kembali lagi, kita akan terhormat apabila organisasi kita itu adalah organisasi terbesar, organisasi yang bersatu. Kalau sudah terpecah biasanya tidak boleh tidak, meskipun sama satu organisasi, misalkan Pradi, tapi terpecah, itu pun ada gap lagi biasanya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Sahroni tidak demikian lah. Itu mungkin kemarin bahasa yang disampaikan itu yang bahasa yang kurang enak juga ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa Pak Sahroni pun tetap akan bersatu. Karena kalau sedikit, tahu sendiri sekarang banyak permasalahan yang disampaikan Ketua Pak Budi, bahwa pengacara itu dikriminalisasi. Kalau bilang kriminalisasi, nah kita kalau organisasinya sedikit, kita pun akan dianggap enteng atau dianggap remeh oleh pihak yang lain gitulah. Demikian. Tapi kalau menurut regulasi memungkinkan tidak untuk katakanlah dari bahasanya memisahkan diri. Kalau bahasa memisahkan diri begini, peraturan itu bisa saja dia mendeklarasikan dengan catatan, bukan deklarasi sebenarnya, membuat mandat, minta mandat ke Jakarta itu untuk untuk mendirikan DPC tersendiri. Nah, apakah disetujui dan tidak itu terserah Jakarta. Tetapi etika berorganisasi kembali dipakai, bahwa Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon kota kabupaten itu kan satu kesatuan yang disebut dengan Ciayu Majakuning. Nah ini kalau bisa tetap dipertahankan, demikian kelihatannya sih. Tapi itu di luar konteks Pak Juju sebagai katakanlah bahasa saya
berkolaborasi dengan, tidak perlu saya sebutkan dengan siapapun di luar konten ini. Sebagai advokat senior, apakah ada khawatir kemudian memang bahasa saya agak ekstrim, ancaman itu benar? Ada nggak upaya lobby atau pendekatan ke Sahroni IPA supaya memang katakanlah rencana itu tidak terrealisasi pada tanggal 23 Januari? Ada nggak upaya untuk melakukan pendekatan? Karena bagaimanapun kan ini organisasi ya. Permasalahan yang itu kita pun ya khususnya pengurus lama termasuk Pak Sahroni juga itu berpikir demikian, bahwa kembali lagi, pertama kita jangan sampai pecah. Yang kedua, dahulu pun waktu pemilihan DPC dulu yang terpilih Pak Budi, itu pihak-pihak dari sebelah pun kita tarik menjadi pengurus. Jadi tidak tertutup kemungkinan besar bahwa Pak Sahroni adalah senior. Pak Sahroni orang-orang terlama di kita, jadi tidak mungkin sampai tersisihkan. Dia pasti pikiran, daya pikirnya, itu nasihatnya juga masih diperlukan oleh pengurus DPC yang terbaru nanti. Pasti siapapun pemenang, Pak Sahroni saya yakin dia masuk ke dalam jajaran pengurus utama mungkin. Baik, terima kasih.